Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Pada video ini, saya, Putri Novia Ramadhani, akan membahas mengenai model atau strategi pembelajaran pada mata pelajaran gambar teknik sesuai dengan kompetensi dasar 4.9. Pendidikan merupakan hal mutlak yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan mengenyam pendidikan, manusia dapat berpikir lebih positif dan maju, sehingga dapat menciptakan suatu kehidupan yang berkualitas juga bermoral. Tujuan pendidikan utamanya adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter seseorang. Salah satu pendidikan yang dapat ditempuh seseorang adalah melalui pendidikan menengah kejuruan atau biasa disebut SMK. Pendidikan menengah kejuruan atau SMK ini mempersiapkan peserta didiknya untuk bekerja dalam bidang tertentu. Nah, di antara kunci kesuksesan dalam suatu pendidikan adalah pada perencanaannya. Pemerintah sudah mengatur dalam PP nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan 8 standar, yakni standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana pembiayaan pendidikan, serta standar sarana dan prasarana. Selain itu, dalam suatu pembelajaran juga dibutuhkan strategi dan media dalam pelaksanaannya. Sehingga pemerintah sudah menetapkan mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar pada Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai suatu standar pendidikan yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Sedangkan kompetensi dasar adalah kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kompetensi dasar pada mata pelajaran gambar teknik. Di sini yang akan kita bahas adalah kompetensi dasar 4.9. Sebelum itu, mari kita mengenal apa itu mata pelajaran gambar teknik. Mata pelajaran gambar teknik merupakan salah satu mata pelajaran produktif yang diterapkan di SMK Teknologi dan Rekayasa untuk mencapai kompetensi keahlian yang sesuai. Mata pelajaran ini berisi mengenai pengetahuan tentang tata cara menggambar, serta memahami dan merancang gambar suatu produk. Kompetensi 4.9 yang dimaksud isinya adalah membuat gambar potongan sesuai tanda pemotongan dan aturan tata letak hasil gambar potongan. Ini saya kutip dari Direktorat PSMK tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada desain pemodelan dan informasi bangunan. Pada KD 4.9 yang sudah disebutkan tadi, siswa diharapkan mampu membuat gambar potongan sesuai tanda atau notasi pemotongan, serta mampu menerapkan aturan tata letak hasil gambar. Dalam mencapai tujuan suatu pembelajaran, seorang guru dituntut untuk dapat menciptakan kondisi ideal yang mampu mendorong serta memberi kesempatan siswa agar dapat memahami dan hasil dari pelajar tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai standar kompetensi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah strategi atau model pembelajaran yang cocok untuk digunakan pada mata pelajaran gambar teknik yang sesuai dengan kompetensi dasar 4.9 tadi. Sesuai dengan pembelajaran abad 21 yang berfokus untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan metakognitif, serta kemampuan berwirausaha siswa, maka pembelajaran yang diterapkan pun mendukung untuk tercapainya hal tersebut. Nah, untuk mendukung kompetensi dasar 4.9 tadi, strategi yang cocok untuk diterapkan adalah strategi atau model pembelajaran project-based learning dan problem-based learning. Mengapa keduanya? Yang pertama, project-based learning merupakan strategi yang mengedepankan penyelidikan
dan menuntut keaktifan siswa dengan peran guru sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajarannya. Sedangkan problem-based learning dirancang untuk membuat siswa lebih aktif dan memahami materi dengan melakukan penyelidikan terhadap suatu masalah di sekitarnya. Sehingga kesan yang didapat oleh siswa ini lebih mendalam dan lebih bermakna. Dalam pelaksanaannya, guru dapat memberi siswa tugas untuk merencanakan gambar potongan sebuah rumah tinggal satu lantai yang sederhana, di mana denah yang digunakan tiap siswa itu berbeda. Nah, dengan menggunakan denah yang berbeda ini, pastinya setiap siswa menghasilkan gambar yang berbeda antar satu sama lain dan tentunya menghadapi permasalahan yang berbeda antar individu. Ini menerapkan problem-based learning. Jadi, siswa diberi problem yang berbeda-beda untuk mengerjakan suatu proyek. Hal ini diharapkan tiap-tiap siswa dapat mengidentifikasi permasalahan yang mereka hadapi sendiri dan guru menjadi fasilitator dalam mendampingi pemecahan masalah tersebut. Nah, dengan menerapkan metode yang seperti ini, siswa kedepannya dapat berpikir kritis dan mampu memecahkan berbagai variasi masalah karena sudah memahami dengan betul materi yang sudah dijabarkan. Selain strategi atau model pembelajaran yang sudah disebutkan di atas, dalam penyampaian materi suatu pembelajaran, seorang guru dapat menggunakan media pembelajaran interaktif yang berorientasi pada pendidikan karakter. Dan media pembelajaran ini disajikan dalam bentuk media visual, media audio, dan media audiovisual. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulhelmi pada tahun 2017, ada beberapa aspek yang meningkat oleh siswa ketika menggunakan pembelajaran interaktif daripada tidak menggunakan media pembelajaran interaktif. Beberapa di antaranya, yakni membuat dan menentukan hasil pertimbangan. Ini meningkat sebesar 30,8% daripada siswa yang tidak menggunakan media pembelajaran interaktif. Yang kedua, bertanya dan menjawab pertanyaan menantang. Ini meningkat cukup pesat, yakni 63,3%. Dan peningkatan terbesar ada pada aspek memfokuskan pertanyaan indikator, yakni sebesar 74,6%. Selain itu, media pembelajaran interaktif yang disusun berdasarkan gaya belajar masing-masing siswa juga sangat berpengaruh pada keaktifan siswa. Di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Wibowo pada tahun 2016 dengan subjeknya siswa kelas 10 TKR SMK Negeri 1 Saptosari Gunung Kidul yang menunjukkan beberapa peningkatan atau beberapa hal ini sangat meningkat yang sangat mempengaruhi keaktifan para siswa, di mana perhatian meningkat sebesar 77,29%, kerjasama dan hubungan sosial meningkat 76,56%, mengemukakan ide atau pendapat meningkat sebesar 70,19%, pemecahan masalah 74,68%, dan disiplinnya meningkat sebesar 67,96%. Mengapa media pembelajaran interaktif mampu meningkatkan beberapa aspek yang sudah disebutkan? Karena proses pembelajaran yang terjadi membuat siswa lebih aktif dan interaktif. Hal ini membuat perkembangan kognitif siswa lebih permanen dan tidak cepat lupa. Pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran interaktif juga memiliki nilai lebih dibandingkan dengan bahan pembelajaran konvensional. Hal ini dikarenakan dapat mengaktifkan siswa untuk belajar dengan motivasi tinggi karena ketertarikan pada sistem multimedia yang mampu menyuguhkan tampilan teks, gambar, video, dan animasi. Ini sudah mencakup 3 gaya belajar siswa, yakni visual, auditori, dan juga kinestetik, di mana pemanfaatan gaya belajar untuk pembelajaran dilakukan melalui 3 tahap, yakni yang pertama pencarian data gaya belajar siswa, yang kedua pengelompokan siswa, dan yang terakhir pemberian materi sesuai gaya belajar.
Dalam pelaksanaan pembelajaran gambar teknik dengan kompetensi dasar atau KD 4.9, strategi atau model pembelajaran yang cocok dilakukan adalah project based learning dan problem based learning. Namun, strategi ini juga didukung oleh media pembelajaran interaktif yang penyajiannya disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing mahasiswa. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan langsung saja komen di bawah. Saya menerima kritik dan saran yang membangun dari pemirsa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.